Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Putri, absen 5 dari kelas pemasaran strategik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Ibu Dr. Niputu Nita Anggraini, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran strategik. Analisis masalah. Sejauh ini karena UMKM kuliner tradisional di Denpasar selama ini belum punya segmentasi jelas, sehingga mereka mempromosikan makanan Bali secara umum tanpa memilih siapa yang paling cocok sebagai target. Sehingga menurut saya pesan promosi jadi kurang nyambung, apalagi di media sosial. Karena belum menentukan segmen prioritas, targetingnya jadi melebar dan tidak fokus. Sementara positioning usahanya kurang kuat karena tidak ada citra unik yang menonjol. Misalnya keaslian resep Bali, cerita budaya, atau gaya modern, sehingga sulit menarik perhatian generasi muda digital. Selanjutnya, ada pun strategi STP baru untuk menyambung dengan pasar muda yang digital dan cinta budaya lokal. UMKM yang ada bisa mengubah pendekatan STP-nya. Yang pertama, segmentasi diarahkan ke generasi muda, remaja hingga 30-an yang aktif di Instagram, TikTok, dan senang mengeksplor kuliner budaya. Kedua, menargetkan kelompok itu dengan promosi digital yang menceritakan kisah di balik makanan Bali, yaitu bahan lokal, tradisi pembuatnya. Dan yang ketiga, positioning brand sebagai kuliner tradisional Bali, autentik tapi kekinian. Makanan warisan Bali yang disajikan dengan cara Instagramable dan dikemas dengan cerita lokal. Kemudian adapun strategi praktisnya bisa dilakukan dengan membuat konten di media sosial seperti video singkat tentang bahan lokal, kisah pembuatannya, dan proses tradisional. Desa wisata di Gianyar merupakan kerajinan tradisional. Yang pertama, analisis value co-creation. Adapun di desa wisata Gianyar, wisatawan diajak ikut membuat kerajinan tradisional. Jadi wisatawan bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai kreator. Merupakan konsep value co-creation yang dimana pengunjung dan masyarakat lokal sama-sama menyumbangkan ide, tenaga, dan kreativitas untuk menciptakan karya kerajinan. Wisatawan merasakan keterlibatan langsung, sedangkan penduduk lokal mendapat nilai tambah dari baik dari sisi ekonomi, pengakuan budaya, maupun pelestarian tradisi. Meningkatkan engagement dan loyalitas. Keterlibatan wisatawan dalam membuat kerajinan meningkatkan customer engagement karena mereka aktif berkontribusi, bukan sekedar mengonsumsi produk. Mereka merasa bagian dari proses yang dimana hal ini dapat meningkatkan kedekatan emosional. Studi penelitian tentang engagement juga menunjukkan co-creation semacam ini memperkuat loyalitas destinasi wisata karena wisatawan merasakan kepemilikan atas pengalaman dan produk yang dibuat. UMKM Tas Anyaman Eceng Gondok di Bangli. Yang pertama, adapun analisis rendahnya persepsi nilai meski kualitas tas anyaman Eceng Gondok lokal cukup baik dan ramah untuk lingkungan,
konsumen menilai nilai pembeda produknya rendah. Salah satu penyebabnya adalah desain kemasan yang terlalu sederhana dan foto produk di media sosial tidak menarik sehingga kurang merefleksikan keindahan, anyaman, dan nilai lokal. Selain itu, pesan nilai produk seperti sustainable, buatan tangan Bali, atau konversi eceng gondok belum dikomunikasikan dengan kuat sehingga konsumen belum menyadari keunikan dan dampak positif produk. Strategi komunikasi nilai, value proposition communication. Strategi komunikasi nilai bisa fokus ke storytelling dengan menunjukkan perjalanan eceng gondok dari danau, proses penanunan oleh pengrajin lokal, dan bagaimana tas ini ramah lingkungan. Selanjutnya, rekomendasi strategi pemasaran. Kalau saya jadi konsultan, saya akan merekomendasikan beberapa strategi. Yang pertama, branding lokal dan sustainability atau keberlanjutan. Yang kedua, kolaborasi dan co-creation. Yang ketiga, memanfaatkan e-commerce seperti lokal marketplace. Yang keempat, melakukan investasi pada kemasan premium yang menarik. Yang kelima, menyisihkan sebagian hasil penjualan untuk mendukung komunitas pengrajin lokal atau konservasi eceng gondok, yaitu CSR.